Kenalin, aku Asri Rabani. Aku asal Garut. Seneng disebut content creator yang punya brand. Sebetulnya bisa dibuat ya. Kita mau dilihat seperti apa, kita mau disebut seperti apa. Nah, nggak ada yang jualan inner ciput. Itu nggak ada satupun brand online yang ngejualin ciput. Mereka sampai jam 2, jam 3 subuh ngebalesin chat, bayangin. Itu, sebetulnya talbiyah ini aku ambil tuh dari kata talbiyah. Talbiyah yang sering orang lantunkan labaik Allahumma labaik. Kalau udah keringetan, udah capek, intens gitu mainnya. Ngejiplak kan si keringetnya. Keringetnya keluar kan. Kok konten kreator yang dari Garut tuh banyak banget gitu, dan aku lihat potensinya juga bagus-bagus. Asalkan apa? Asalkan mau aja, mau kenalin Garut gitu. Saking indah banget Garut tuh gitu kan. Dan aku cinta banget sama Garut saat itu. Tapi jangan takut memulai sesuatu, jangan pengen cepet-cepet besar. Mimpinya boleh besar, tapi langkahnya dari yang kecil dulu. Tepuk tangan dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun warginet, selamat hari Jumat, hari yang menuju ke akhir pekan ya. Hari untuk warginet berlibur, mudah-mudahan hari Jumatnya selalu berkah, mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan selalu bahagia, segala aktivitasnya dilancarkan, amin. Warginet, hari ini kembali lagi bersama aku Salwa di podcast suaragarut.id, dan tentunya hari ini aku kedatangan wanita yang sama-sama harus mengeluarkan 20.000 kata per harinya. Seorang businesswoman, kita bisa bilang businesswoman, family woman juga, terus influencer juga banyak banget. Ini kayaknya jabatannya melebihi ini. Kalau S3 cuma 3 gelarnya, ini kayaknya banyak banget nih. Karena hari ini kita udah kedatangan Teh Asri Rabani. Tepuk tangan yang meriah untuk Teh Asri. Halo Teh Asri. Halo Teteh. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Teteh, Masya Allah sekali. Ini harus 20.000 kata nih. 20.000 kata hari Apakah ini. kita akan 3 jam durasi ini? Kasih ya, nanti gak apakah masuk durasi terus. podcast ini akan 3 jam? Gimana Teh, baik ya hari ini ya? Alhamdulillah baik. Hari Jumat ini benar-benar selalu berkah ya Teh. Amin. Oke, kayaknya sebenarnya kalau kita tanya siapa sih yang gak kenal Teh Asri Rabani? Banyak sih yang Selalu merendah ya, biasa orang-orang yang sudah sekarang merendah gitu. Tapi kayaknya nggak abdul kalau kita nggak kenalan dulu sama Teh Asri bersama warginet yang ada di rumah. Silakan. Aku sapa dulu ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Asri Rabani. Ya udah. Ya udah, dia sendiri aja Aku asal Garut. Aku asli Garut, betul. Dia sendiri aja bingung mau memperkenalkan sebagai apa ya, saking banyaknya nih. Saking banyak, bingung mau yang mana. Bener, saking banyaknya. Dan asli Garut ya berarti. Betul, aku asli Garut. Asli. Karena aku kalau stalking Instagramnya pun bener-bener cinta Garut banget kayaknya. Asli ini Garutku ya. Iya, sekarang kalau dulu emang jarang banget posting Garut. Jarang di Garut soalnya. Oh, jarang di Garut. Sekarang udah bener-bener stay di Garut ya, dengan banyak banget judul yang Teteh punya, titel yang Teteh punya. Sebenarnya Teteh tuh lebih nyaman sekarang disebut sebagai content creator yang berbisnis atau sebaliknya nih? Atau yang mana nih sebenarnya Teteh sekarang? Aku lebih seneng disebut content creator yang punya brand. Content Kayak creator gitu. yang punya brand. Betul. Okay. Karena kan aku jadi content creator tuh udah dari 2016. Udah lama banget. 10 tahun ya? Ya, sedangkan aku membangun brand baru dari tahun 2017-2018an. Jadi aku lebih senang disebut content creator yang punya brand. Jadi emang pride jadi sebagai content creator tuh masih ada banget. Masih ada banget. Karena awal mulai dari sana ya. Betul, kayak gitu. Jiwanya tuh di sana banget. Udah di sana banget. Di sana banget. Oke, berarti kalau tadi 2016 awal mulai jadi content creator, 2017 sudah bikin brand, berarti setahun berselang dari itu ya Teh? Sebenarnya kalau merintis jadi content creator tuh dari tahun 2014-2015 tuh udah. Cuman mulai punya followers 10.000-nya tuh gitu. Dulu tuh dapet 10.000 tuh susah banget beneran deh, susah banget. Ngerasain banget susahnya dapet 10.000. Jadi kayak bener-bener organik banget, nggak pernah beli followers segala macam gitu kan. Likes juga organik, komen juga sama, engagement sama, followers juga tinggi banget karena memang betul organik banget dari bener-bener mengumpulkan perjuangan banget ya. Berarti bertahun-tahun sampai 10.000 followers tuh sampai terus kayak gitu tuh susah ya. Betul. Oke, berarti 2014 kita anggap berarti 3 tahun after itu barulah membuat si brand itu ya Teh? Iya betul, baru punya brand. 3 tahun dulu tuh kayaknya bukan waktu yang dianggap sebentar dan gampang ya Teh. Apalagi 2014 tuh lucunya juga nih Teh. Jadi sebetulnya aku tuh sebelum
punya brand ini, aku juga punya brand-brand yang lain dulu. Kayak bikin baju, namanya dulu apa coba? Asri ID. Pede banget siapa gue gitu kan sebenarnya kayak Asri.id gitu, ya. gitu karena menjual nama sendiri, tapi ternyata belum rezekinya di sana. Jadi baru pas tahun 2017 inilah baru mulai si brand yang sekarang gitu. Oke. Dan kalau dilihat-lihat ya Teh, dari Teteh awal mula muncul kan sebagai content creator di bidang fashion gitu ya, benar-benar dilihat pun konsisten sekali di sana ya. Personal branding yang Teteh angkat itu sebagai seorang yang mengerti akan fashion, dan cewek-cewek kalau sekarang tuh iyali fashion gitu ya, yang mengerti banget fashion gitu nih. Teh ngerasa gak sih Teh tantangan yang dirasain Teh ketika ngebangun personal branding di 2014 sampai 10.000 followers itu? Ngerasain banget. Ngerasain banget. Jadi emang kalau personal branding itu kan sebetulnya bisa dibuat ya. Kita mau dilihat seperti apa, kita mau disebut seperti apa, kita mau kita mau dipanggil seperti apa, itu tuh dibuat dalam artian ya aku personal brandingnya aku pengen ramah, anggun, berarti kan nggak boleh celawakan gitu kan, ngobrol tuh gitu kan ya, ketawa aja harus tapi ini personal branding aku kayak gitu karena memang dulu musimnya kayak gitu, jadi memang perempuan anggun, elegan gitu kan. Terus memang dulu personal branding aku tuh benar-benar kayak di fashion banget, beauty banget, karena dari dulu emang suka banget fashion dan suka banget beauty gitu kan, mau itu make upan, skincarean gitu kan, segala macam. Nah itu tantangannya, kita tetap harus jadi diri sendiri, maksudnya dibuat tapi jangan dibuat-buat juga gitu kan. Dibuat kita seperti ini dan konsisten terus-terusan. Jangan dikit-dikit ikut FOMO, nanti orangnya bingung dia tuh sebenarnya apa sih gitu. Jadi betul-betul tantangannya betul-betul harus jadi diri sendiri di tengah ekspektasi banyak orang, terus di tengah banyak tren-tren yang bikin bermunculan FOMO ya. gitu, betul. Boleh sih FOMO gitu, tapi tetap diadaptasi sama personal branding kita. Oke, paham ya. Jadi kayak seakan-akan personal brandingnya tuh dibentuk tanpa keluar dari si, jadi masih dalam range-nya gitu. Oke, paham. Berarti ngerasain juga sih tantangan itu sebenarnya kayak gimana ya supaya nggak jadi FOMO. Iya sih, karena bingung juga apalagi ketika banyak orang yang tahu Teteh, otomatis yang punya ekspektasi dong ke Teteh. Kayaknya si Teteh ini mah kayak gini, tapi pas ngomong kok kayak gini, itu kan ekspektasi orang tuh beda-beda kayak gitu. Tapi kita harus tetap konsisten sama personal branding kita kayak gitu. Iya sih, ya benar. Oke, sepakat banget itu dengan Teteh harus dibentuk tapi tanpa menghilangkan si pesona Teteh sendiri. Iya benar-benar. Kalau saya selesai jadi cewek yang andalemi itu Teh. Ketawa juga suka kadang menggelegar ya. Gitu ya Teh. Jadi kayak di sosial media tuh aku tuh kelihatannya tuh kayak anggun, terus ramah banget, terus kayaknya bener-bener kayak nggak pernah teriak-teriak sama anak-anak tuh gitu kan. Padahal kalau in real life tuh aku ngobrol tuh kayak nyablak gitu loh Teh. Jadi kayak nggak bisa berhenti ngomong tuh. Malah orang mikirnya aku tuh pendiam gitu, pada estetik yang pendiam banget gitu loh, cewek-cewek Gen Z yang introvert yang postingannya 0 itu loh gitu. Tapi sebenarnya kan enggak gitu. Kalau ketemu langsung, kalau lagi ngobrol tuh aku seneng banget ngobrol kan. Iya betul, kerasa pasti banget. Tumpah ruah semuanya gitu. Kerasa banget ketika tadi ketemu pun langsung nih keluar Teteh. Aku ngerasa ini tenang banget nih narasumber. Udah kayak udah kayak temenan lama. Udah kayak ketemu keberapa kali lah ini ya ketika ngobrol. Tapi Teh ketika melalui perjalanan jadi content creator hingga akhirnya memulai bisnis ini, ada nggak Teh sosok atau mungkin hal yang ngerasa oke deh aku harus mulai coba untuk buka bisnis yang tadi dengan banyak brand sampai akhirnya sekarang punya bisnis yang keren banget. Aku tuh nangkep peluang dulu. Tahun 2017 akhir ya. Jadi mulai open order dulu tuh, namanya open order ya. Mulai open order tuh tahun 2018 awal, Februari awal lah. Tapi udah mulai gembar-gembor dari 2017. Jadi dulu tuh nangkep peluang banyak banget yang jual hijab ceruti, aku ingat banget dulu. Karena kan lagi muncul Dian Pelangi nih sebagai hijabers yang hits banget gitu kan. Jadi semua orang berbondong-bondong jadi hijabers dengan kerudung lilitnya ya itu. Akhirnya saat itu tuh banyak banget yang jualan hijab. Banyak banget, kayaknya seluruh Indonesia jualan hijab gitu kan. Tapi di sana nggak ada yang jualan inner ciput. Itu nggak ada satupun brand online yang ngejualin ciput yang sampai top of mind ya. Contoh kan kalau misalnya kerudung, misalnya aku sebut lah misalnya dari dulu tuh vanilla, tau lah, kedenger lah gitu namanya. Tapi kalau inner hijab tuh nggak ada gitu. Aku tidak mendengar itu gitu saat itu tuh. Yang biasanya kita kalau beli ciput di mana sih? Di pasar, di toko hijab retail yang offline store di gitu. Kerkop hari Minggu. Iya. Maksudnya kayak kalau di Bandung mah di pasar baru, misalnya kayak gitu kan. Jadi kayak bener-bener nggak ada tuh brand online yang muncul gitu kan, jadi top of mind. Akhirnya
kita bikin aja gitu kan. Saat itu bikin, nyobain, ternyata boom, langsung sekali jualan tuh dulu tuh langsung kejual, itu baru banget ya, baru banget jualan tuh aku langsung bisa ngejual 500 sampai 1000 piece. Oh iya. Sekali jualan. Itu open ordernya belum pakai marketplace, masih pakai WhatsApp. Adminnya kan masih aku, kakak aku dulu masih jadi pacar ya, masih pacar aku gitu ya. Masih keluarga gitu kan. Mereka sampai jam 2, jam 3 subuh ngebalesin chat, bayangin. Oh, iya. Itu kan karena chat WA tuh langsung berok gitu kan, dari ciput aja gitu. Oke, jadi dibandingkan mengikuti orang lain untuk ikut berjualan hijab, ternyata melihat peluang kayaknya nggak ada nih yang jualan. Iya, ini jadi ya. kayak yaudah kita bikin pendampingnya aja. Keren kayak sih. gitu. 500 sampai 1000 order tanpa marketplace dulu belum ada ads, ada ads itu dan pure lain-lain. Semuanya dari ya udah reviewan aku aja gitu. Oke, berarti ya bismillah sih Allah ya yang mudahin, cuman maksudnya lewat ikhtiarnya tuh jalannya jalan situ gitu. Iya, berarti ini pun tidak semerta-merta menghilangkan ada sedikit banyaknya dari Teteh sebagai privilege content creator itu ya, itu Teh. privilege-nya sebenarnya. Aku punya masa saat itu dan momentumnya pas aja sih. Allahnya ridho, momentumnya pas, dapat privilege juga kayak gitu. Dan itu tuh pun sebenarnya nggak langsung ya. Teteh juga tadi bilang banyak brand yang Teteh Betul, sebelumnya bangun ya. Tapi di balik semua itu juga aku pernah bikin brand-brand lain yang nggak mulus gitu. Iya, Makanya aku tadi bilang Allahnya udah ridho, udah izin Allah nih, terus momentumnya pas gitu kan. Cocok nih sama pasar aku gitu kan. Jadi ya udah kayak gitu. Ya kalau orang mungkin lihatnya Teteh jadi konten kreator 3 tahun, 4 tahun udah bisa dapat followers, bangun bisnis, udah bisa langsung sukses. Ternyata nggak semudah itu sebenarnya. Itu hanya yang di sosial media itu hanya kita share yang happy aja ya. Iya. Kayaknya 1% belum ya. Betul. Orang tuh nggak usah tahu susahnya kita lah gitu. Maksudnya kayak ya udah gitu. Iya, oke. Itu dan sekarang akhirnya menjadi konten kreator, bisnis woman juga, family woman juga. Betul. Ngebagi waktunya tuh gimana tuh Teh? Ngebagi waktunya ya kurangin aja kerjaannya. Jadi kalau aku tuh memang tipe orang yang nggak nggak mengerjakan sesuatu tuh mepet-mepet, enggak. Jadi betul-betul kecuali kalau mepet ya, kalau misalnya dikasih briefnya mepet ya itu pasti mepet gitu kerjanya. Cuman kalau misalnya selagi ada waktu aku kerjakan semua di satu waktu. Misalnya nih, aku harus ngerjain 5 konten minggu ini untuk brand aku, 2 konten untuk personal. Aku bikin satu waktu semuanya. Jadi Senin misalnya. Jadi hari Selasa sampai Jumat aku punya waktu buat yang lain. Mau aku olahraga atau misalnya mau aku main sama teman-teman. Kan kerjaan aku tuh udah beres. Kayak gitu. Iya. Jadi semuanya terbagi rata manajemen waktu sih. Dan aku pun baru menemukan manajemen waktu tuh sekarang-sekarang aja. Oh iya. Iya, karena sebelum-sebelum juga sama, kayak semuanya dikerjakan dalam satu waktu dan itu pusing banget. Makanya sekarang tuh sebetulnya proporsi kerja aku tuh di brand aku 80%, di konten kreator personal gitu ya, aku cuma 20% sebetulnya. Cuman aku lebih suka aja disebut konten kreator. Iya, kan dari awal yang itu kan ya. Karena sebetulnya kerjaannya tuh relatable sih Teh. Jadi antara kerjaan di brand sama kerjaan di personal tuh relate. Aku sebenarnya bisa mirroring, kayak misalnya udah aku sekalian aja postingan yang di brand aku gitu kan, bisa gitu kan. Cuman ya itu tadi tetap harus ada yang aku prioritaskan lah. Makanya tadi 80%-nya lebih ke brand gitu. Oke, 80%-nya lebih ke brand. Dan si brand yang sekarang ini kayaknya nggak perlu nge-hire konten kreator ya, karena ownernya sendiri juga konten kreator. Tapi aku untuk di brand tuh itu tadi, jadi aku tuh mulai kalau dulu tuh semua face of Talabia tuh harus Asri Rabbani. Kalau sekarang enggak sih. Kalau Teteh lihat juga di Talabia udah jarang muka aku. Paling aku tuh hadir ketika aku harus nge-review aja gitu. Jadi aku sebenarnya udah mulai mengurangi porsi aku lah gitu. Supaya Talabia bisa berdiri sendiri juga kayak gitu. Iya. Jadi dilihat bagaimana si produknya ya, bukan dari Tetehnya, kan itu mau ngomong melekat banget kayaknya. Dulu tuh orang tuh beli Talabia tuh karena Asri Rabbani, betul. Jadi orang tuh tahu Talabia tuh ini punya Asri Rabbani. Tapi aku tuh memang dari dulu tuh ngomong nih sama suami aku pengennya tuh Talabia tuh orang tuh beli ya karena Talabia, bukan karena Asri. Dan alhamdulillah nih udah setahunnya nih udah terwujud gitu. Udah orang tuh tahu Talabia, malah mereka tahu Talabia tapi nggak tahu aku gitu. Gimana gitu, karena kan kolamnya udah lebih luas ya sekarang. Iya. Malah kayak gitu ya, alhamdulillah sudah tercapai itu. Iya, dan sekarang kan di si Talabia ini ya, si Talabia salah satu brand yang udah kita bilang sukses juga banget ya. Amin aja. Yang tadi itu adalah brand yang Teteh lihat adalah si peluangnya, yang nggak ikut FOMO, akhirnya muncullah si Talabia.co ini. Dan aku penasaran, Talabia tuh apa sih artinya Teh?
Kalau dari nama sendiri tuh. Coba Teteh tebak dulu deh. Menurut Teteh Talabia itu apa sih gitu? Pengen tahu dulu nih kalau dari versi orang luar gitu ya. Aku Kepikiran ketika nggak ya? denger Talabia, produk Talabia tuh apa? Aku malah berpikirannya tuh kayak ke entah butik baju atau Nah, segala oke. macam gitu. Sebetulnya Talabia ini aku ambil tuh dari kata talbiyah. Oke. Talbiyah yang sering orang lantunkan labaik Allahumma labaik. Oke. Goalsnya, mimpinya tuh memang pengen ownernya, keluarganya, terus yang pakainya, yang belinya, dan karyawannya semua bisa pergi ke Mekah. Masya gitu. Allah. Itu goals awal tuh kayak gitu. Jadi sesederhana itu sebenarnya goals awalnya. Tadinya kan nama Talabia itu bukan Talabia ya, namanya Haramain. Oke. Sebelum Talabia itu kan Haramain ya namanya. Sebelum kita ganti nama tuh. Haramain kan artinya tanah suci. Sama-sama sebetulnya goalsnya pengen ke tanah suci. Bisa semua orang tuh bisa pakai produk Talabia ke tanah suci gitu kan. Oke, Nah, karena kita harus ganti nama, kita cari nama yang serupa, namanya Talbiyah lah. Dari kata talbiyah jadi Talabia kayak gitu. Oke. Sebenarnya sesimpel itu, tapi sebenarnya menurut aku itu nggak simpel dengan Dengan ya tujuan yang diinginkan filosofinya ya. gitu Iya, kan. benar-benar Betul. itu juga Tapi itu kan jadi doa, betul. Iya, benar, Aku jadi percaya doa. banget ketika kita menamai sesuatu, bahkan sampai kayak ke nama anak-anak aku aja tuh kayak aku harus bener-bener nggak nyari sendiri teh. Talabia juga sama, aku nggak nyari sendiri, aku pakai konsultan juga. Oke. Yang karena pengen selaras visi misi dan doanya harapannya gitu loh, kayak gitu. Iya, masya Allah. Karena ya doa itu apa yang kita ucapkan Iya, tuh jadi doa itu kan juga. ada doa kan kayak gitu. bener-bener. Apa yang kita mimpikan tuh jadi doa juga. Oke, berarti itulah arti dari nama Talabia Talabia, sendiri betul. itu ya seperti itu. Dan aku juga melihat katanya pakai produknya ya hari ini. Oh iya Menggunakan dong. produknya, dan juga ini tuh terkenal si Talabia ini dengan materialnya yang cool touch yang Betul. anti rariut ya, iya gak sih? Betul. Salah satunya mama aku tuh adalah yang anti banget pakai ciput karena Betul. kayak ada yang menekan kepala katanya seperti itu. Nah teh, seberapa banyak katanya terlibat di dalam produksi si ini tuh si inner yang katanya pakai sehingga anti pusing itu kan pasti nggak sebentar ya teh. Betul. Jadi apa namanya tuh? Aku tuh kalau di Talabia tuh posisinya sebagai marketing sama R&D. Oke. Jadi 100% R&D tuh diserahin sama aku. Aku dan tim gitu ya maksudnya. Tapi kalau untuk produksi massal udah beda lagi tim kan. Cuman R&D-nya mulai dari pemilihan bahan, desain, cutting, technical pack, size pack Yes, segala macam oke. itu harus atas akses aku semua dicobain dan betul-betul nggak yang sebentar teh, kayak bener-bener real lama gitu. Oke. Makanya kita jarang launching produk itu karena developnya yang lama gitu. Oke. Gimana caranya ya bikin satu produk yang fiturnya tuh bisa pas buat semua orang, fit ke semua orang kayak gitu. Oke. Berarti benar-benar dipikirkan banget ya Betul. dari awal. Dari bahan juga material kita terus upgrade. Apalagi kalau misalnya kita jual di marketplace-nya kan nggak murah ya. Maksudnya tuh bukan produk dengan harga yang middle down lah gitu ya harganya tuh. Middle lah harganya gitu, nggak terlalu mahal juga, nggak terlalu murah, tapi kita tetap harus punya value. Salah satu kualitasnya yang harus dibagusin gitu. Iya, Kita upgrade terus dari mulai yang kita kan base kebanyakan produk kita tuh bahannya rayon. Nah base-nya rayon tuh kan banyak tuh, ada yang tebel, ada yang tipis, ada yang tipis Iya, iya. banget, ada yang tebel tapi gerah, ada yang tebel tapi kultek gitu Iya, kan, iya, banyak banget. Nah kita terus upgrade dari yang tebel, terus berkurang jadi tipis, terus kita pakai teknologi yang kultek itu, terus kita pakai lagi yang lebih tipisnya lagi, Oke. kita pakai yang walaupun tipis tapi dia nggak berbulu. Kita terus teknologi itu. Sekarang kita lagi lagi nyari teknologi yang bisa bikin, karena kita jualan bergo juga ya. Pengen yang kalau keringetan tuh dia nggak tembus. Kita lagi nyobain. Oh iya, nyari itu lagi tuh nyari sebenarnya gitu. bener. Karena kan olahraga tuh sekarang pakainya bergo ya. Bener. Keluhannya sama Nyaman semua. tuh. Kalau udah keringetan, udah capek, intens gitu mainnya. Ngejiplak kan si langsung keringetnya. keringetnya keluar kan gitu kan. Wah, ini gimana ya gitu. Kita lagi nyoba teknologi itu. Mudah-mudahan bisa gitu. Oke. Jadi selalu update juga. Selalu ya, upgrade gitu juga. kan. Tapi kalau nemuin itu tuh si inner yang awal itu berapa tahun tuh sampai benar-benar oh ini nih. Kalau inner itu produk pertama ya. Produk pertama itu 2-3 bulan lah. 2-3 bulan untuk nemuin Dan kepingan itu yang enak. terus selama 2-3 bulan tuh. Ya 2-3 bulan tuh kita ngedevelop terus. Terus kan dulu kita belum punya penjahit sendiri ya. Oke. Masih ke penjahit luar lah gitu, masih ngemaklun keluar. Itu 2-3 bulan kita ngedevelop terus dari ukuran, dari warna, dari segala macam. 3 bulan baru launching. Tapi sampai hari ini produk yang pertama kita launching masih jadi produk winning di kita.
Berarti berapa tahun ya Teh? Keren. Iya, kayak aku juga nggak nyangka tuh, dalam artian gini, itu ciput. Terus kayaknya sih dulu tuh sempat off dulu sih produknya, bukan off sih, maksudnya sempat turun penjualannya. Tapi sekarang lagi naik lagi karena memang ya, ternyata Trennya ya, gitu. iya, trennya. Ciput ninja padahal Teh. Iya, karena Jarang orang pakai jarang ciput orang ninja pakai, iya, karena kan Betul. full sampai bawah ke sini. bawah Tapi kan. kan kita upgrade terus. Kalau misalnya aku jualan ciput ninja, namanya itu ciput ninja Marrakesh ya. Ciput ninja Marrakesh ini dengan bahan yang 2017 itu pasti sekarang kurang laku. Kenapa? Karena bahannya belum upgrade kalau dulu. Kalau sekarang kan udah upgrade, kayak udah ada kulteknya, nggak berasa pakai ciput gitu Iya, kan. iya, Nah, bener. jadi memang dari produk yang sama tapi dengan fitur dan dengan kualitas yang berbeda gitu. Iya. Dan berkembang mengikuti kebutuhan zamannya, konsumen betul, juga ya. sesuai dengan kebutuhan Iya, konsumen, betul. benar. Kayak itu, dan sampai sekarang pun ini sedang ditunggu nih produk barunya yang sedang dipikirkan matang-matang ya. Apa ya? Sudah dipikirkan matang-matang ya, benar, karena sekarang tuh banyak lagi, apalagi lagi naik tuh ya. Pedal, Iya, betul. momen pedal, ya teteh pedal itu kan mereka pada pakai kerudung bergo juga yang memang nyaman untuk dipakai olahraga. Iya, betul. Kita tunggu di Talabia ya. Kita tunggu itu untuk launching ya, dan mudah-mudahan lancar prosesnya. Amin. Amin. Oke Teh, di tengah gempuran brand lokal ini ya, sekarang kan lagi banyak banget nih bermunculan brand lokal yang harganya tuh perang-perangan ya. Tadi Teteh bilang ngomongin harga nih ya, di Talabia sendiri nih. Gimana sih Teh strategi dari Talabia sendiri tetap dipilih supaya tetap orang-orang tuh milih Talabia? Oke. Dari dulu Teh, kita tuh nggak pernah jual yang harganya bener-bener banting harga banget tuh, nggak pernah. Oke. Kita lebih milih untuk nambah fitur, beda fitur, dan punya value sendiri. Oke. Gitu. Jadi kayak bener-bener ya udah nggak apa-apa kita mahal, lebih mahal dibanding yang lain, tapi orang juga bisa ngerasain kok. Dari misalnya contohnya gini ya, sekarang tuh lagi kemarin tuh sebelum aku launching tahun kemarin lah, bulan Agustus tahun kemarin tuh lagi rame pakai ciput tali gitu ya, tali. Kita juga jualan, rame juga alhamdulillah. Lalu di situ aku mikir, kita pengen punya produk baru nih, kita tambahin fiturnya, ciputnya yang ada dagunya. Nah, di situ lah mulai orang tuh maksudnya kayak ya udah harganya agak mahal dikit tapi ini ada fitur baru gitu, orang tuh suka gitu. Terus dari pokoknya kita naikin value-nya aja sampai orang tuh beli itu ya udah walaupun harganya agak mahal dikit tapi worth. Iya, Jadi jangan sampai kemahalan juga gitu kan, itu masih harga tuh, tapi ya worth it gitu, sesuai dengan kualitas barangnya. Berarti mirip-mirip dengan personal branding Teteh as a person ya. Maksudnya personal brandingnya di branding, orang-orang juga mau kayak gimana bakal percaya nih sama Teteh. Betul. Ya nggak sih, seakan-akan ya produk yang Teteh pakai, Teteh oke reviewnya kayak gitu, orang-orang akan beli. Dan begitu pun dengan si Talabia ini sendiri. Maksudnya kalau Talabia ini udah punya citra yang kuat juga ya, jadi mau nggak mau orang juga bakal beli. Gitu. Betul, kayak gitu. Karena capek sih kalau perang harga, apalagi sekarang admin marketplace tuh super duper. Aku Talabia ini udah sampai mau hit 30% ya adminnya. Oh, iya? Tapi kita kan udah spare-nya udah ini bukan udah banyak sih, nggak banyak juga sih sebenarnya spare-nya, cuman kita udah ancang-ancang aja gitu. Oke. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil, terutama para woman yang akan berbisnis seperti Teteh ya. Betul. Yang akan berbisnis seperti Teteh gitu. Betul. Banyak banget itu pelajaran yang bisa diambil oleh teman-teman juga ya Teh. Tapi menurut Teteh nih ya, banyak banget kan sekarang influencer cewek, banyak banget Kartini di tahun-tahun ini ya, apalagi cewek-cewek yang bersuara, cewek-cewek karir ya, wanita-wanita karir gitu. Menurut Teteh apa sih kesalahan yang paling umum yang dilakukan anak muda terutama gitu ya saat mau mulai bangun si brand pribadi gitu ataupun mau bisnis personal branding gitu Teh? Oke, kalau baik secara profesi content creator ya, siapa tahu yang ada yang menjadi content creator atau misalnya ada yang mau memulai bisnisnya, menurut aku sih kesalahan yang paling sering gitu ya, yang termasuk pernah aku alami juga tuh adalah kita selalu pengen hasil yang instan. Ngarabuku siku ya. Itu tuh kayak aku pengen cepet nih, pengen cepet kayak si A, pengen cepet kayak si B. Padahal semua itu kan butuh proses, harus pelan-pelan. Maksudnya pelan-pelan tapi pasti gitu. Dan tapi jangan takut untuk tapi takut ya, jangan juga. Bagaimana gitu. mau sukses ya? Betul. Jadi memang harus berani memulai aja, karena kan hal besar juga dimulai dari hal kecil kayak gitu. Terus jangan nunggu sempurna dulu baru bergerak gitu, jangan. Karena itu penting tuh. Iya, karena kan aku juga pernah ngerasain kayak
aduh kayaknya aku kalau mau bikin bisnis tuh harus harus Perfect proper dulu gitu semuanya ya. kayak harus aduh Instagram belum ada, aduh ini bahannya belum ada, modalnya nggak ada. Tapi sebenarnya jauh dari situ, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah step pertama, langkah pertama yang harus kita lakuin, mau dulu gitu jualannya. Jadi jangan nunggu sempurna dulu baru bergerak, enggak gitu. Iya, benar. Karena ya berani kesempurnaan aja hanya dulu milik ya. Allah, Benar betul. banget, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah, itu tuh benar-benar yang kadang bikin orang-orang maju mundur tuh adalah itu ya. Iya. Ada orang kayak misalkan aku mau kayak Teh Asri ya, baru ngonten sebulan udah bikin brand terus berharap brandnya sebesar Teh Asri, kayaknya nggak semudah itu ya Teh. Teh aja bertahun-tahun Iya, kadang kayak gini membangun juga itu. Teh. Kadang kita misalnya aku sering banget ngobrol sama teman-teman kayak tips and trick lah gimana biar Oh banyak ya, teman-teman banyak juga yang meminta itu ya. Enggak hanya teman-teman, maksudnya kayak followers atau siapapun gitu ya, sering ngobrol gitu kan. Kadang apa yang kita omongin juga mungkin nggak jadi hasil yang maksimal 100% di mereka mah gitu kan. Dan Karena nggak akan sama setiap orang karena ya. punya trial and error sendiri kan, kayak gitu. Jadi diserap aja ilmunya, karena kan ya kalau kata Sunda mah ilmu teu berarti bawa-bawa ya gitu kan. Betul. Diserap ilmunya, eksekusinya harus sesuai sama masing-masing lagi gitu, Oke. preferensi masing-masing lagi kayak gitu. Yes, itu benar banget. Terus ya. balik ke rezeki masing-masing kan. Benar, Teh. betul Kayak banget gitu. itu pastinya sudah ada. Udah ya. ada. Benar. Tidak akan tertukar, udah terukur juga. Masya kayak Allah gitu. ya, benar ya. Itu sekali yang harus benar-benar teman-teman dengarkan. Apalagi yang mau ngarawu kusiku itu nggak bisa, Nggak bisa, say. iya, Semuanya betul. perlu proses, semuanya perlu hal-hal yang dilewatin. Banyak prosesnya juga ya. Kalau Teh Asri kalau diceritain juga 3 jam kayaknya di sini prosesnya. Jatuh bangunnya seperti Jatuh apa bangunnya, ya Teh. betul. Tapi kalau disuruh pilih Teteh mending produk bagus tapi brandingan yang biasa, atau mending produk biasa tapi brandingannya keren Teh? Produk bagus tapi brandingnya biasa. Kenapa tuh Teh? Soalnya sekarang itu zamannya word of mouth ya. Kalau dari marketingnya word of mouth. Jadi produk bagus tuh yang bicara gitu. Iya sih. Ya, Sekarang tuh orang-orang tuh udah nggak ngelihat lagi si influencer mana yang nge-review, udah enggak. Tapi apa coba? Reviewan di marketplace atau reviewan di websitenya masing-masing Yes. gitu. Karena itu terus kadang ya betul-betul dari omongan satu orang ke orang lain yang lebih yang lagi powerful sekarang tuh gitu. mulut ke Jadi mulut. kalau produknya bagus, ya kita udah siap nanti kita viral karena omongan reviewan yang bagus gitu ya. Kita udah siap karena produk kita juga udah bagus gitu. Iya sih benar. Dan yakin banget kalau produk bagus orang tuh pasti repeat. Iya, Gak mungkin ke orang lain gitu. bener-bener kalau udah tahu mah ya udah bener-bener tahu mah mereka juga Betul. gak akan mikir 2 kali untuk bagi kedua kalinya. Betul, kayak gitu. Iya, bener, Jadi mulut ke walaupun mulut ya. sebagus apapun branding, oke, pada saat launching pertama meledak, tapi repeat nggak kalau Iya, produknya benar. nggak bagus? Emang kita Betul, mau betul, betul. itu aja? Kita kan pengen customer yang return, yang balik lagi Iya, balik betul, lagi betul. gitu. Ya itulah berarti ya hal yang harus dipikirkan dalam jangka panjang juga ya. Betul. sama manajemen Tapi kalau bisnis. bisa sih ya brandingnya bagus, Iya, kualitasnya dua-duanya bagus, benar, Ya, benar, kalau benar, bisa benar. mah kayak gitu ya kalau bisa gitu. iya, Tapi benar. kalau nggak bisa, kalau harus milih salah satu ya mending produk dulu aja dibagusin. Iya sih benar ya. Tapi Teteh nih sebagai sosok, kita bisa bilang Teteh ini sosok besar ya. Enggak, aku masih kecil. Aduh, masih kecil sebagai sosok besar di industri kreatif nih Teteh ya. Teh Asri tuh melihat potensi talenta kreatif nih di daerah kayak di Garut atau di daerah sekitarnya Jawa Barat untuk bisa menembus pasar nasional. Ada nggak Teh ngeliat ke sana Teh? Banyak, sekarang tuh banyak kok konten kreator yang dari Garut tuh banyak banget gitu, dan aku lihat potensi juga bagus-bagus. Asalkan apa? Asalkan mau aja, mau Iya sih, balik belajar. lagi ke sana ya. Betul, karena gini loh, kita memang tapi sekarang Garut lagi jadi place to go ya, banyak banget yang pengen ke Garut. Lagi naik daun nih Garut. Betul nih, sebetulnya, benar-benar. gitu. Kalau zaman dulu aku dari Garut tuh kayak dari daerah pelosok banget Teh gitu. Ditanya dari mana Teh mikir 2 kali yang Mikir menjawab 2 kali gitu, bener, karena Garut tuh sebelah mana orang tuh nggak tahu Nggak Garut tahu, di iya, mana bener-bener. gitu. Setuju. Makanya aku tuh sering banyaknya postingnya bukan di Garut karena memang sejarah itu di Garut, kayak nggak betah di Garut gitu kan. Kalau dulu kalau sekarang betah banget karena banyak place to go juga. Jadi lagi naik daun banget Garut, dan ini salah satu yang bisa jadi support buat para konten kreator sebetulnya Iya, gitu. Jadi kalau menurut aku potensialnya banyak banget dari segi konten kreatornya, terus dari segi supportingnya juga banyak banget sekarang tuh di Garut tuh, dan dari pemerintah juga kan support banget ya di Iya, industri benar. kreatif kayak gini. Jadi menurut aku ya kalau misalnya
ada kemauan tuh pasti ada jalan. Ada gitu. jalan ya benar. Kalau ngomongin Garut lagi viral iya sih. Iya, lagi banyak nggak cuma festival Blast kan. to Go-nya Sampai saja teman ya. aku tuh bisa kayak sebulan 2 atau 3 kali yang yang dari main luar ke Garut. kota gitu ya. Teman-teman influencer ya ke Garut tuh dikit-dikit ke Garut tuh ngapain beli bakso aci mana gitu. Benar. Ya Allah kata aku teh. Ya selain itu juga banyak sekali hal viral yang terjadi di Garut akhir-akhir ini ya. Iya benar. Jadi Tata juga kebagian nih ditanyain rekomendasi bakso gitu atau rekomendasi tempat kayaknya juga sering ya ditanyain. Sering banget tempat nginep terus bakso kan. Jadi Garut tuh memang sekarang terkenal dengan Garut kota bakso aci. Garut bakso aci, Garut kita kuliner ya, dan hidden gem ya. Betul, Tinggal punglinya aja ya. Iya nih tinggal support dari SDM Betul. sekitar sih sebenarnya. Tuh sayang banget. Tinggal itunya aja deh, insya Allah ya bisa maju juga nih Garut juga. Amin. Aku tuh cinta Garut banget ya. Cinta banget. Cinta banget dari dulu tuh aku sering banget sampai bikin ya. Kalau Teteh pernah lihat tuh ada satu postingan YouTube. Itu tuh khusus aku bikin ke Garut Selatan. Oke. Cuman bikin video sinematik gitu. Ngelilingin beberapa spot di Garut Selatan gitu. Cuma buat ngenalin Garut gitu. Saking indah banget Garut tuh gitu Garut Selatan tuh kan. Dan aku cinta banget sama Garut saat itu. Tapi udah itu aja sih sekarang. Tapi sisanya memang aku sekarang tuh lebih ke kontribusi aku di daerah gitu di Garut tuh lebih sering ngenalin Garut juga ke teman-teman gitu kan, ngajakin untuk ke Garut dan ngasih pajak daerah juga gitu kan, kayak gitu. Menyumbang PAD juga Iya, ya. Ke Garut ya benar-benar. Dan selain yang tadi pun sebenarnya UMKM di Garut juga kalau kita lihat banyak banget yang ngobrol tuh untuk bisa bersaing di pasar nasional tuh sebenarnya bisa banget kan ya. Iya, jadi emang aku tuh terkejut karena banyak banget UMKM atau brand-brand yang di Garut tuh yang udah go nasional, bahkan yang go internasional juga gitu, ada yang udah ekspor juga. Jadi emang potensinya banyak banget di Garut tuh, bagus-bagus beneran deh, bagus-bagus banget. Brand fashion banyak gitu kan, brand yang kemasan ya, kayak yang makanan kemasan tuh banyak banget juga dan bagus-bagus, penjualan juga bagus-bagus dan udah bersaing lah sama brand-brand bagus dari luaran sana gitu. Betul. Dan mungkin kita juga tidak bisa memungkiri barangkali Talabia ini akan keluar ya amin Garut, pengen keluar Indonesia juga ya dengan sebenarnya kalau kita tuh kalau ekspor ada, maksudnya tuh sering juga dapat bulky order dari ekspor gitu ya. Cuman bukan yang yang khusus, jadi memang mereka pesennya lewat marketplace gitu, tapi ke luar negeri gitu, itu udah banyak juga. Cuman bukan yang misalnya kita pesen nih yang sampai berapa puluh ribu gitu, bukan yang kayak gitu, bukan yang bulky order. Belum. Amin. Belum. Makanya ekspor sampai ke Saudi ya, jadi semua orang sana bisa pakai. Jadi yang tadi doanya kan dari Talabia ini orang-orang bisa ke sana. Jadi si Talabianya dulu nih, brandnya dulu yang ke sana ya. Nanti orang-orangnya nyusul gitu ya. Amin. Mudah-mudahan. Tapi tadi kan itu bisa kita bilang salah satu harapan juga target ya. Kira-kira apa nih targetan lain atau legacy yang lagi Teh Asri tinggalkan melalui Talabia dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Sorry, kata orang nggak boleh dibilang-bilang, nggak boleh dibilang-bilang cina ya. Disiain cina ya. Iya, gitu. benar. Tapi sebenarnya yang lebih general aja, pengen Talabia tetap sustain ya, tetap jadi bisnis yang sustain gitu sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Amin gitu ya. Pengen bisa ekspor juga, ekspor dengan bulky ordernya gitu ya. Terus juga pengen tetap jadi pembuka lapangan kerja buat banyak orang. Itu mimpi aku sama suami aku sih, selalu pengen bisa nyiptain lapangan kerja sebanyak-banyaknya gitu ya, dan bisa bermanfaat banget buat orang lain. Amin. Baik dari produknya, baik dari sisi lapangan pekerjaannya, pengen banget bermanfaat buat orang. Amin, mudah-mudahan ya nggak apa-apa itu di-share nih rencana secara generalnya gitu. Untuk jadi doa juga mungkin banyak warganet yang mendoakan. Aminin ya warganet ya. Ya insya Allah. Berapa ribu nih followers Sarah Garut ya, kalau nanti diaminkan juga. Karena doa baik insya Allah akan berbalik baik juga ya untuk yang mendoakan. Amin. Amin. Walaupun sekarang tuh agak deg-degan nih Teh, mau menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak gitu ya. Karena kan baru kejadian nih ada anak putra bangsa yang divonis. Oh iya. Oh iya. Ya mudah-mudahan Teh ya seperti itu. Dan kita juga lihat Teh sebagai family woman, terus bisnis woman juga, content creator juga yang masih aktif, membagi banyak sekali pekerjaannya, tapi tetap bisa menjadi ibu yang
sepertinya menjadi harapan wanita-wanita sekarang gitu ya Teh. Amin. Mudah-mudahan menjadi inspirasi juga untuk banyak wanita di luar sana. Dan terakhir nih Teh, kira-kira pesan dari Teteh sendiri untuk perempuan-perempuan di luar sana, entah yang mau jadi content creator atau yang mau ingin seperti Teh Asri ini menjalankan hidupnya. Aduh, Apa nih Teh pesan-pesannya kira-kira Teh? pesan dari aku sih ya tadi ya, jangan takut memulai sesuatu, jangan pengen cepet-cepet besar. Mimpinya boleh besar, tapi langkahnya dari yang kecil dulu, karena langkah besar pun berawal dari langkah kecil gitu. Jadi terus jangan takut, jangan ragu, yakin aja, pasti Allah kasih jalan. Amin. Tepuk tangan dong buat Teh Asri, Masya Allah hari ini. Oh iya Teh, Ini udah selesai ya? Belum 20.000 nih ya, belum puas 20.000 biasa wanita. Kira-kira Teh, aduh, apa sih namanya, mau yang penasaran sama produk-produknya Talabia, bisa dicek-cek mana tuh Teh? Oke, buat teman-teman yang misalnya penasaran sama produk-produk Talabia nih, kalian bisa cek di marketplace-nya Talabia, di @talabia ya, atau bisa di Instagramnya @talabia.com. Oke, langsung aja dicari-cari produknya di sana ya. Dan yang belum kenal sama Teh Asri, follow kemana tuh Teh? Jangan lupa follow aku juga, Asri Rabani, karena kemarin Instagram baru bersih-bersih followers kan. Baru bersih-bersih followers ya, di follow juga Jangan lupa untuk di-follow. Teteh ya, benar-benar langsung aja di follow. Yang mau cari-cari produk Talabia ya, merasakan bagaimana khasnya produk dari Talabia yang Teh Asri Betul, buat berdasarkan 2-3 bulan perjalanan sampai detik ini, dan menunggu launching produk baru nih dari Talabia. Langsung aja di follow di Instagramnya @talabia.co ya. Dan juga Instagramnya Teh Asri, jangan lupa di follow untuk tahu kegiatan Teh Asri apa aja nih ya. Yang penasaran ingin menjadikan Teh Asri ini sebagai panutan ya, panutan para wanita di luar sana, langsung aja di follow Teh Asri. Sekali lagi terima kasih banyak Teh Asri, mudah-mudahan sehat semuanya, selamat untuk anak-anak dan juga keluarga. Mudah-mudahan produknya juga ditunggu ya, produk barunya, sehat selalu. Semoga kita semua bisa berangkat secepatnya seperti doa dari Talabia ya. Amin. Berangkat semuanya ke sana, amin. Bareng-bareng nanti kita bertemu bersama, amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Teh Asri. Dan terima kasih juga untuk warganet yang selalu setia menonton podcast suaragarut.id. Jangan lupa juga di follow di @suaragarut.id Instagramnya ya, untuk tahu berita apa aja yang lagi update akhir-akhir ini. Dan juga jangan lupa di follow di YouTube kita @suaragarut.id, juga like, comment, subscribe supaya kita lebih semangat lagi nih untuk bikin podcast dengan narasumber-narasumber yang gak kalah hebat dari Teh Asri hari ini. Dan aku juga mengucapkan terima kasih untuk Asgatur, Asga Umroh, dan juga Agrapana Furniture yang selalu mendukung podcast suaragarut.id. Kalau gitu sekali lagi aku dan Teh Asri Rabani pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.